Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka
Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita bersyukur, bukan? Kita bersyukur karena masih diberi hidup. Kita bersyukur masih diberi hari yang baru, menikmati udara yang segar. Kita bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Kita bersyukur karena masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kita bersyukur kita masih bisa bekerja. Kita bersyukur masih bisa bersama-sama dengan keluarga dan lain sebagainya. Ya, bersyukur adalah ungkapan terima kasih kita pada Tuhan atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Demikianlah bangsa Israel juga diajar untuk bersyukur selalu saat mereka telah menikmati tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka, tanah air yang berlimpah dengan berkat-berkat. Lalu bagaimana mereka harus mengungkapkan rasa syukur? Dari teks yang kita baca tadi paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ungkapan syukur mereka nyatakan dengan setia pada Tuhan yang telah memberikan mereka kemerdekaan, yang telah memberkati mereka, dan yang memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Jadi kesetiaan kepada Tuhan menjadi wujud syukur mereka. Yang kedua adalah taat dan berpegang pada firman-Nya atau firman Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah berkat yang mereka terima, mereka tetap harus mengutamakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Karena firman Tuhanlah yang justru menghidupkan mereka. Yang ketiga, rasa syukur yang mereka ungkapkan harus diwujudkan dengan sikap kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi penting karena mereka harus tidak sombong atas apa yang mereka terima dan mereka nikmati. Mereka harus mengingat bahwa mereka dulu budak dan telah dibebaskan oleh Tuhan. Mereka dulu mengalami perjalanan yang sulit dan panjang, 40 tahun lamanya, dan Tuhan mendidik mereka dengan luar biasa. Oleh karena itu, ketika mereka sudah menikmati tanah perjanjian, mereka diminta untuk selalu bersyukur dengan cara sikap rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pun belajar mengungkapkan rasa syukur kita dengan sikap-sikap yang Tuhan kehendaki. Tetap setia, berpegang pada firman Tuhan, serta rendah hati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat, penyertaan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajarkan kepada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau belajar tetap setia, berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah segala situasi yang kami alami. Dan biarlah juga kami belajar rendah hati selalu. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.